Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya kita hidup bukan hanya dari roti saja, kata Tuhan Yesus, bukan hanya dari makanan jasmani saja, tapi juga dari setiap perkataan Allah melalui firman-Nya yang membuat kerohanian kita, kejiwaan kita, iman kita semakin hari semakin kuat menghadapi situasi, menghadapi keadaan yang semakin tidak baik-baik saja, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu, kuatkan, teguhkan hati kita dengan cara terus tertanam yuk dalam firman Tuhan. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, setiap perkataan Allah melalui firman-Nya tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan yang Dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ajak kita semua untuk sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan izinkan kami ada di dalamnya. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sungguh semuanya mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya kami rindu untuk tetap terus tertanam dalam firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8, saudara. Alkitab mencatat seperti ini. Lalu Musa mengatakan demikian. Jadi ada pesan Tuhan yang harus disampaikan Musa dalam hal ini adalah berita keselamatan, berita pembebasan bagi bangsa Israel yang sedang ada dalam perbudakan oleh orang-orang Mesir. Maka berita itu disampaikan kepada Musa karena ini pesan Tuhan. Alkitab bilang lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tapi apa respon mereka, saudara? Alkitab katakan begini, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel akan dibebaskan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, Tuhan utus Musa, ya kan? Tuhan pakai Musa untuk menyampaikan pesan di mana kamu akan kubebaskan dari kerja paksa ya orang Mesir, kamu akan kulepaskan dengan tangan yang teracung gitu ya kan. Terus kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu, aku akan membebaskan kamu, kata Tuhan, dari tangan orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang akan kujanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ketika hal itu disampaikan kepada Musa, maka apa yang terjadi? Bukannya mereka semangat karena mereka akan dilepaskan dari tanah perbudakan, dari kebiasaan diperbudak orang Mesir. Bukannya mereka bersuka cita sambil berkata, puji Tuhan, haleluya gitu kan. Tetapi mereka apa? Mereka tidak mau mendengarkan Musa, saudara. Ternyata karena mereka putus asa. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali dengan roh keputusasaan ini. Roh keputusasaan ini bisa menimpa setiap orang-orang percaya terlebih khusus, supaya setiap orang percaya tidak lagi tertarik dengan firman. Loh, yang disampaikan Musa adalah firman yang diteruskan kepada bangsa Israel, loh, saudara. Ini perkataan Allah disampaikan oleh Musa bahwa bangsa Israel akan dibebaskan dari tanah perbudakan. Mereka akan dibawa dalam satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi mereka tidak tertarik akan berita pembebasan itu. Mereka tidak tertarik dengan pesan kenabian itu, pesan Tuhan itu. Mereka tidak tertarik lagi kalau mereka akan dikeluarkan. Kenapa? Karena putus asa. Iblis tidak pusing engkau datang beribadah. Iblis nggak pusing ketika kita rajin berdoa. Selama kita beribadah, kita berdoa, namun keputusasaan selalu ada dalam hati kita, iblis akan tetap terus tertawa. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali dengan roh keputusasaan ini. Keputusasaan ini adalah sesuatu yang akhirnya ujung-ujungnya membuat kita kehilangan pengharapan. Udahlah, buat apa lagi saya cari Tuhan, toh nggak ada juga saya
lihat keadaan tidak berubah, suami saya tidak berubah, istri saya tidak mengalami perubahan, rumah saya, tangga saya tidak dipulihkan. Buat apa lagi saya berdoa? Buat apa lagi saya cari Tuhan? Udah seakan-akan tuh kayaknya Tuhan nggak ada, Tuhan nggak tolong saya, Tuhan nggak bela saya. Buat apa lagi saya mendengarkan firman Tuhan? Tidak lagi tertarik dengan suara Tuhan melalui firman-Nya. Tidak lagi tertarik untuk mencari Tuhan. Ini disebabkan dengan roh keputusasaan ini, saudara. Lah ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Orang mereka mau dibebaskan, mereka mau dikeluarkan dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, sudah dikasih dalam Tuhan, dari siksaan keras orang Mesir. Tapi mereka tidak mau mengacuhkan perkataan Musa. Alkitab katakan, Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka nggak mau mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ada masalah, beban, pergumulan yang begitu berat menimpa anak-anak Tuhan di hari-hari ini, sehingga akhirnya mulai putus asa. Orang kalau udah mulai putus asa, kehilangan pengharapan, tidak lagi tertarik akan firman Tuhan. Mana katanya Tuhan tolong saya? Mana katanya Tuhan baik? Kok Tuhan nggak jawab doa saya? Mana katanya Tuhan baik? Kok Tuhan nggak pulihkan rumah tangga orang tua saya? Mana katanya Tuhan baik? Kok sampai hari ini saya belum dapat pekerjaan? Mana katanya Tuhan baik? Kok sampai hari ini saya nggak dapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan? Mana katanya Tuhan baik? Halo, seringkali itu ada dalam pikiran kita, saudara. Ya, sampai akhirnya kita tidak lagi tertarik dengan perkataan firman Tuhan. Hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, ingatlah, serangan yang pada akhirnya di akhir zaman ini dilemparkan kepada setiap umat percaya adalah roh keputusasaan. Sehingga akhirnya tidak lagi tertarik akan firman Tuhan. Karena kehilangan pengharapan, saudara. Inilah yang berbahaya di akhir zaman ini. Sehingga kita beribadah, kita berdoa, tapi keputusasaan itu terus menimpa kehidupan kita. Kita nggak mampu untuk bertahan. Kita lama-kelamaan akan terhilang dari peredaran. Kita lama-kelamaan tidak lagi tertarik untuk mencari Tuhan. Paulus bilang sama jemaat di Korintus, saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dan ayat 8. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi Paulus menyatakan bahwa aku kuat karena Tuhan berikan aku kekuatan. Sehingga ayat 8 terjadi. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Engkau boleh dihampiri oleh begitu banyak badai. Engkau boleh dihampiri begitu banyak pergumulan. Kau boleh dihampiri begitu banyak tantangan, masalah demi masalah, bertubi-tubi datang. Tapi ketahuilah apa yang dialami Rasul Paulus. Ketika kita sadar bahwa kekuatan yang melimpah itu kita dapati dari Allah, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah mengalami keputusasaan. Karena kita tahu, Tuhan, kekuatanku hanya berasal daripadamu. Pengharapanku hanya berasal daripadamu. Keadaan apapun menimpa hidupku, aku tahu tidak akan pernah ada keputusasaan dalam hidupku. Ketika aku tahu berjalan bersama Tuhan, selalu ada jalan keluar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita umat Tuhan hari-hari ini. Betul, hari-hari yang gak gampang. Hari-hari yang gak mudah. Karena Alkitab jelas mencatat di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya sebagai orang percaya saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo jangan sampai kehilangan pengharapan. Jangan sampai keputusasaan itu menyerang imanmu sehingga kau tidak lagi tertarik akan perkataan firman. Kau tidak lagi tertarik akan datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, ayo miliki pengharapan, tetap tertanam dalam firman. Raih kemenangan. Patahkan roh keputusasaan itu di dalam nama Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya selama kami punya Tuhan Yesus, selalu ada jalan keluar dalam hidup kami. Selama kami masih punya Tuhan Yesus, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang terlalu besar yang tidak bisa kami selesaikan. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Kami percaya tidak ada pergumulan, tidak ada masalah yang terlalu berat, terlalu sulit, yang sampai tidak bisa kami tanggung. Itu sebabnya hari ini kami percaya Tuhan, firman-Mu bukan suatu kebetulan menghampiri hidup kami. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada Tuhan dapati di hati setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan terdapat keputusasaan, kehilangan pengharapan, aku berdoa dalam nama Yesus dipatahkan kuasanya, bangkitkan iman mereka, Roh Kudus, tuntun mereka pada pengalaman indah bersama-Mu, sehingga di hari-hari akhir ini mereka tetap kuat dan mereka keluar sebagai orang-orang yang menang. Mereka lihat mujizat, mereka lihat kemuliaan Tuhan, mereka lihat pengharapan yang berasal daripada Allah. Hamba berdoa biar kasih karunia Tuhan turun di tempat di mana mereka mendengarkan firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Hamba berdoa buat yang bimbang, buat mereka yang ragu, buat mereka yang takut, buat mereka yang hari-hari ini kehilangan pengharapan, dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Kami percaya mujizat masih terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.